Baik, kita akan menuju Joko Setijowarno. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ya, Pak Ijul. Joko, tadi sudah lihat ya, rekan Agam Rizky mantau di jalur Gentong ini ramai lancar dan juga terlihat bekas jalanan juga masih licin, walaupun tidak ada laporan berlubang. Tadi kalau dari analisa Pak Joko, sejauh ini persiapan arus mudik dan juga arus balik, apa evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya coba gunakan arus mudik dulu ya. Data yang dikeluarkan oleh PT ASDP ini pada saat penyeberangan. Jadi ada peningkatan untuk sepeda motor dan bus. Tapi ada penurunan untuk roda 4 maupun truk ya. Tapi secara total ada peningkatan memang untuk mudik tahun ini yang menyeberang itu 7%. Dan ini angka saya pikir eh, cukup bagus dalam hal peningkatan untuk mudik. Jadi kemarin ketika arus balik, memang itu ada persoalan di mana di Bakahuni sekira wajar karena jumlahnya meningkat. Nah, oleh sebab itu mungkin persiapan untuk mudik ketika mudik sudah cukup bagus lah. Artinya sudah ada pemisahan, ada tiga pelabuhan yang berbeda, ada di mana di Ciwandan untuk sepeda motor, kemudian Merak untuk roda 4 dan pejalan kaki, termasuk juga bus, kemudian angkutan barangnya di BBJ, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Ya, dengan adanya seperti itu, berarti ini sudah terpantau cukup bagus. Nah, termasuk juga harga tiketnya kan dibuat seragam itu, H-5 itu ya. Jadi tahun lalu tuh macetnya di tol karena antrinya masuk Pelabuhan Merak mayoritas memilih tiket untuk kapal eksekutif. Nah, sekarang nggak dibuat sama semua sehingga tidak ada antrian di tol, mereka masuk pelabuhan meskipun di pelabuhan itu kami pantau juga di sana ya ada yang sudah masuk jam 1, jam 7 baru mau masuk ke kapal, tapi nggak masalah karena kalau sudah di kawasan pelabuhan itu mereka mau istirahat, mau cari toilet dan sebagainya sudah lebih aman, lebih nyaman. Nah, apalagi kalau lihat kapal tuh rasanya secara psikologis sudah pengen berangkat. Nah, lain halnya kalau di jalan. Nah, ini yang mungkin nanti dilihat di arus baliknya meskipun engineering system ini ada. Tapi ini ada kendala juga ketika nanti pelabuhan Ciwandan digunakan pagi hari. Nah, karena jalur ke Ciwandan ini kemarin sudah bagus untuk sepeda motor, sudah lebih bersih ya. Mungkin ini kepala daerahnya baru, bagus lah. Artinya tidak kotor, termasuk jual-jual tiket ada geofencing ini sangat membantu. Nah, nanti ini untuk arus balik ini memang ada drilling system, ada 4 kawasan rest area yang digunakan untuk menahan itu, ya, untuk memeriksa tiket dan sebagainya. Ada 3 untuk 3 lokasi untuk yang arteri, ada ada terminal, ada rumah makan dan sebagainya. Ini mungkin perlu diperluas lah, ya, pada peningkatan seperti ini karena ke depan ini akan makin tinggi, apalagi apa jalan tol Trans Sumatera ini makin panjang. Ini sampai ke Jambi akhir tahun depan. Nah, ini kan menarik orang untuk bawa kendaraan mau ke Sumatera. Ya, jadi ini polanya sudah tahu, tinggal menambah kapasitas dan mengatur polanya saja sebenarnya. Dan saya lihat tadi hari ini mungkin ya malam ini masih lah ya. Mungkin terakhir untuk untuk orang mudik tinggal puncaknya. Kemudian nanti besok mereka istirahat, besok lusa sudah bisa kerja. Nah, di jalan di Trans Jawa ya ini sudah biasa dengan one way, meskipun one way ini atau kontraflow ini, kalau one way ke kontraflow masih penting ada peluang untuk orang bergerak ya, bisa cuman berkurang, tapi kalau one way ini memang ada yang dirugikan juga ya, jadi arterinya masih padat seperti itu. Nah, saya pikir ke depan kita untuk di Jawa jangan terpusat untuk di jalan raya, sudah harus memikirkan Arteri ya ya. orang menggunakan banyak angkutan umum dan peluang itu masih ada sebenarnya. Tinggal pemerintah mau nggak setelah ini mau bekerja keras sehingga tahun depan ada perubahan. Gitu. Baik Pak, kalau kita lihat tadi kalau yang di penyeberangan kan Anda bilang sudah cukup baik begitu ya. Namun tadi rekan kami mengabarkan estimasi waktu tunggu mulai dari tiba di pelabuhan hingga naik ke kapal itu mencapai 3 jam lebih. Kalau menurut Anda itu sudah cukup baik 3 jam lebih? Ya, saya kira 3 jam sudah bagus. Kemarin waktu di tanggal 27 saya ke Merak itu tadi bilang jam 1, dia jam 7 mau berangkat. Jadi sudah butuh waktu yang lama. Tapi
minimal di pelabuhan itu mereka sudah merasa nyaman lah ya ketimbang di jalan. Nah itu nggak masalah karena tapi ini perlu juga pembenahan di pelabuhannya. Kami tahu karena pelabuhan Merak Bakauheni itu mereka tidak punya kolam pelabuhan ya. Jadi kapal itu apalagi nanti makin maju lebarannya itu kan musim itu berpengaruh terhadap gelombang. Nah inilah sebaiknya pemerintah juga Oh, mikirkan ya maintenance. membangun breakwater untuk pelabuhan Merak dan Bakauheni sehingga kapal itu ketika masuk ke kawasan pelabuhan ya itu dia cepat bersandar. Ini kadang-kadang Hmm. nunggu waktu juga karena airnya tidak tenang. Nah itu pengaruh juga bagi evaluasi segera dibangun aja itu. Sehingga kalau kapal bisa masuk semua Hmm. untuk TBB-nya tiba bongkar muatnya bisa lebih cepat. Kalau sekarang kemarin kalau nggak salah ada yang kapal sampai 6 jam menunggu pergantian itu. Nah, ini Baik. bagian dari evaluasi untuk membuat kolam pelabuhan di dua pelabuhan itu. Sehingga nanti TBB-nya jauh lebih cepat daripada ini. Baik, Pak Joko, kita lanjutkan dialognya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Breaking News TV One.